Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatku Rojak. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hasil resume analisis dampak perubahan iklim terhadap produksi beras Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 sampai 2030. Judul jurnal: Analisis dampak perubahan iklim terhadap produksi beras Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 sampai 2030. Penulis Peter Rene Hosang dan Johannes Rogi. Tahun Desember 2012. Penerbit Eugenia volume 18 nomor 3. Pendahuluan. Masalah pangan saat ini sudah menjadi ancaman bagi ketahanan pangan dunia. Cuaca ekstrim yang melanda berbagai negara di dunia termasuk Indonesia menjadi indikator terhadap masalah pangan yang serius di kemudian hari. Perubahan yang agak dominan pengaruhnya terhadap ketahanan pangan yaitu pergeseran musim hujan atau musim kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanam tanaman semusim, yang umumnya ialah tanaman pangan. Gejala pemanasan global yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh kegiatan manusia. Perubahan iklim yang ditandai tidak hanya suhu yang semakin tinggi, tetapi juga curah hujan yang semakin berkurang dan tidak menentu. Metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di lingkup wilayah analisis Sulawesi Utara yang berlangsung pada bulan Agustus 2012. Bahan dan alat yang digunakan yaitu peta administrasi Provinsi Sulawesi Utara, GPS, model simulasi tanaman padi Sihinrai RES, dan model pembangkit cuaca Sihinrai Weather yang dikembangkan oleh Handoko tahun 1994. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan model Sihinrai RES. Model Sihinrai RES merupakan alat analisis kuantitatif dalam hubungan pertumbuhan tanaman dengan lingkungan, iklim, dan tanah. Unsur-unsur yang digunakan dalam model ini adalah suhu, curah hujan, dan produksi. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas padi mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh suhu udara dan curah hujan. Ketersediaan beras mengalami defisit mulai tahun 2020 sebesar 37.397 ton, tahun 2025 sebesar 84.681 ton, dan tahun 2030 sebesar 141.677 ton. Memperhatikan kondisi ketersediaan beras sampai tahun 2030, maka diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi ketahanan pangan, antara lain melakukan ekstensifikasi, diversifikasi konsumsi pangan yang berbasis pangan lokal, meningkatkan produktivitas tanaman padi melalui penggunaan bibit unggul yang tahan pada kondisi suhu tinggi, serta meminimalisir alih fungsi lahan dengan melakukan kebijakan tata ruang wilayah pertanian. Curah hujan di Sulawesi Utara. Iklim di daerah Sulawesi Utara termasuk dalam iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan Oktober sampai dengan Maret bertiup angin dari belahan bumi bagian utara yang membawa massa udara basah sehingga musim hujan identik pada bulan-bulan tersebut. Sedangkan pada bulan April sampai September bertiup angin dari belahan bumi bagian selatan yang kering. Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 1.223 sampai 4.989 mm, dan jumlah air hujan antara 84 sampai 305 hari.
Dinamika suhu udara. Produksi padi mengalami penurunan jika suhu udara dinaikkan rata-rata 0,5 Celcius setiap 5 tahun. Ini disebabkan oleh pengaruh peningkatan curah hujan dan suhu udara termasuk produksi padi. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan terutama pada respirasi. Dalam proses respirasi, hasil fotosintesis akan diubah menjadi CO2 dan H2O, sehingga semakin besar respirasi, laju pertumbuhan tanaman menjadi berkurang. Oleh karena itu, peningkatan suhu udara harus dikendalikan. Strategi ketahanan pangan di Sulawesi Utara dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Yang pertama, kebijakan pengembangan industri pertanian agri-industri. Yang kedua, kebijakan lahan dan pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan petani. Yang keempat, pengembangan kawasan. Yang kelima, pengembangan teknologi pangan. Yang terakhir, diversifikasi konsumsi pangan. Sekian dari video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.